Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran teknologi dasar otomotif. Oke kawan-kawan, di sini kita akan melanjutkan tentang pembahasan menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan tempat kerja. Untuk materi hari ini, yaitu kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang video mengenal bahaya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang alat pelindung diri. Ya. Jadi pengertian alat pelindung diri atau yang disingkat APD yaitu adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD merupakan suatu alat yang dipakai tenaga kerja dengan maksud menekan atau mengurangi risiko kecelakaan akibat kerja yang dapat menimbulkan kerugian, cedera, bahkan korban jiwa. Ya, itu adalah pengertian dari APD. Jadi ketika kita kerja di suatu tempat kerja yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja, kita diwajibkan menggunakan alat pelindung diri karena itu sebagian dari penerapan Undang-Undang K3 di dalam bekerja. Oke, kita lanjut. Macam-macam alat pelindung diri ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam alat pelindung diri. Nah, karena alat pelindung diri atau APD ada beberapa macam yang menempel pada tubuh kita sebagai pekerja, sehingga kita dalam bekerja merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Badan kita terdiri atas beberapa bagian ya. Kalau dilihat diantaranya ada bagian kepala, badan, dan kaki. Otomatis tangan kita banyak bergerak pada saat kita bekerja. Semuanya itu harus dilindungi pada waktu melaksanakan pekerjaan. Jadi alat pelindung diri ada bermacam-macam mengikuti jenis atau bagian-bagian badan kita pada saat bekerja. Di antaranya mulai dari bagian kepala. Ya. Jadi bagian kepala itu ada helm atau penutup kepala, penutup mata, dan penutup hidung dan mulut. Kita mulai dari pembahasan alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala yaitu atau topi atau helm atau sebagainya yang bisa melindungi kepala, namun pada dasarnya itu terdapat topi atau helm adalah alat pelindung kepala pada saat bekerja dengan alat yang berputar ya, sehingga kita merasa nyaman terhadap kepala kita atau rambut kita kalau misalkan ada yang rambutnya tidak standar. Misalnya bor atau waktu sedang mengelas ya. Alat pelindung ini untuk menjaga rambut terlilit atau oleh putaran bor dan atau rambut terkena percikan api. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu harus ditutupi oleh alat pelindung kepala. Sebagai APD, helm harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu tahan bentur ya, tahan terhadap benturan apabila ada benda jatuh yang mengenai bagian kepala. APD penutup kepala ini dapat melindungi karena helm ini harus tahan bentur. Yang kedua yaitu meredam kejut. Jadi harus menghasilkan peredaman kejut pada kepala apabila terdapat benturan. Yang ketiga yaitu anti air dan tidak mudah terbakar. Itu syarat yang ketiga pada helm. Nah, sehingga helm itu layak untuk digunakan sebagai APD. Selanjutnya yaitu adalah alat pelindung mata ya, atau kacamata atau goggles ya. Alat pelindung mata harus terlindung dari panas, sinar yang menyilaukan, dan juga debu ya. Panas misalkan pada saat kita mengelas, juga sinar juga pada saat kita mengelas, dan menyilaukan mata pada saat kita mengelas, dan juga dari debu terutama ya apabila di dalam ruangan tersebut berdebu. Nah, ini kacamata debu itu bisa melindungi bagian seluruh mata ya, sehingga tertutup rapat mata tersebut dari debu sehingga debu tidak masuk. Dan ini adalah kacamata las listrik sehingga bisa melindungi mata dari panas, sinar, dan menyilaukan. Selanjutnya yaitu alat pelindung hidung. Alat pelindung hidung atau yang disebut dengan respirator
berfungsi untuk melindungi hidung dari kemungkinan menghisap gas-gas beracun pada saat kita bekerja. Jenis-jenis respirator sebagai berikut. Yang pertama adalah respirator pemurni udara. Jadi ketika udara itu masuk terhisap oleh tubuh kita melalui hidung, itu respiratornya dapat memurnikan udara dari berbagai macam zat-zat kimia yang berbahaya. Yang kedua yaitu respirator yang dihubungkan dengan suplai udara bersih. Berarti respirator itu juga bisa mensuplai udara. Ini biasanya digunakan untuk ruangan-ruangan yang kedap udara dan banyak sekali polusi. Yang ketiga yaitu respirator yang dilengkapi dengan suplai oksigen. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk tadi yaitu ruangan yang kedap udara. Pada saat kita misalkan melakukan proses painting atau pengecetan bodi kendaraan di dalam ruang open pengecetan, ini tentunya harus menggunakan respirator yang bisa mensuplai udara bersih atau bahkan bisa mensuplai oksigen. Oke. Untuk selanjutnya kita ke bagian tubuh ya. Ke bagian tubuh itu ada di sini bagian pelindung tubuh, di mana alat pelindung badan ini atau biasa disebut dengan wear pack atau pakaian kerja, yaitu alat pelindung badan terbuat dari kulit sehingga memungkinkan pakaian memungkinkan pakaian biasa atau badan terhindar dari percikan api, terutama pada waktu menempa dan mengelas. Dalam pemakaian, lengan baju jangan digulung. Jadi pada saat digunakan wear pack ini, lengan baju jangan digulung apabila kalian ada yang menggunakan wear pack dengan tangan panjang, karena ini dapat melindungi tangan kita dari percikan api. Sebab lengan baju yang panjang akan melindungi tangan dari panas dan api ya. Selanjutnya yaitu sarung tangan ya, atau alat pelindung tangan. Di alat pelindung tangan pada umumnya berupa sarung tangan ya. Berdasarkan bahan dasar yang digunakan juga dibedakan penggunaannya. Dikenal dengan beberapa jenis sarung tangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sarung tangan kain yang berfungsi memperkuat pegangan supaya tidak meleset pada saat kita bekerja pada bagian-bagian yang licin atau bagian-bagian yang tidak menghasilkan gesekan yang kasar. Sehingga dengan menggunakan sarung tangan kain kita dapat memegang dengan erat, dengan kuat pada benda kerja. Yang kedua yaitu sarung tangan asbes, berfungsi melindungi tangan terhadap bahaya panas. Jadi bisa mengisolasi panas yang menghantarkan ke tangan kita sehingga bisa melindungi dari panas. Yang ketiga, sarung tangan kulit, yaitu berfungsi melindungi tangan dari benda-benda tajam pada saat mengangkat suatu barang apabila barang itu pada masa proses produksi sehingga tidak melukai tangan kita. Yang terakhir yaitu sarung tangan karet, berfungsi mencegah tangan dari bahaya korosif cairan asam atau cairan kimia lainnya yang menghasilkan panas, korosif, melepuh ya. Sehingga sarung tangan karet ini dapat melindungi kita dari rembasan cairan tersebut. Oke, selanjutnya kita turun ke bawah yaitu ke kaki. Di kaki itu ada alat pelindung kaki, di mana alat ini berguna untuk melindungi kaki dari tusukan benda tajam atau terbakar oleh zat kimia. Terdapat dua jenis sepatu sebagai berikut. Sepatu pengaman yang berbentuknya seperti halnya sepatu biasa, hanya di bagian ujungnya dilapisi dengan baja ya. Jadi di bagian ujung depan ini ya, yang saya tunjukkan dengan kursor ini dilapisi dengan bagian baja, sehingga ketika ada benda jatuh dari alat kerja ke kaki itu ini bisa melindungi jari kaki dari benturan dengan benda keras ya. Terus yang kedua yaitu sepatu karet digunakan untuk menginjak permukaan yang licin karena karet bersifat menahan ya, kesat ya, sehingga pekerja tidak terpeleset dan jatuh. Jadi ada dua jenis, namun biasanya itu
di dunia kerja itu udah dikombinasikan antara sepatu pengaman yang bentuknya seperti halnya sepatu biasa dan bagian alasnya menggunakan karet atau seluruhnya karet seperti halnya yang digunakan pada gambar yang di depan ya, yang ini ya, itu sepatu boot ya, ini karet semuanya. Oke, selanjutnya kita ke bagian ketiga yaitu alat pelindung diri. Ini adalah kesimpulan dari alat pelindung diri. Dalam setiap aktivitas di bengkel tentunya akan dihadapkan dengan bermacam-macam risiko dan bahaya yang tidak seorang pun tahu kapan dan di mana bahaya. Maka dari itu APD ini sangat penting sekali kita gunakan ketika kita masuk ke suatu bengkel atau tempat kerja yang banyak sekali kemungkinan kecelakaan di situ, sehingga kita dapat terhindar dari kecelakaan. Karena salah satu untuk menghindari kecelakaan adalah kita dari diri kita sendiri. Hampir kejadian atau kecelakaan akan menghampiri kita. Untuk itu kita diwajibkan menggunakan APD, alat pelindung diri, dengan baik selama kita melakukan aktivitas di bengkel, dari sejak aktivitas pekerjaan itu dimulai sampai berakhir, agar tercipta kondisi yang aman dari kemungkinan kecelakaan. Karena kondisi yang aman dan nyaman akan memperlancar kinerja perusahaan serta produktivitas kerja. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu dan mengerti tentang benar apa APD itu, juga fungsi dan kegunaannya ya. Jadi tolong apabila kalian bekerja di suatu tempat yang banyak sekali menimbulkan potensi kecelakaan kerja, tetap pahami prosedur dalam penggunaan alat di tempat kerja dan selalu menggunakan alat pelindung diri dimanapun kita berada ya. Meskipun kita tidak akan melakukan pekerjaan yang terlihat risiko, seperti kita mau berangkat dari rumah ke suatu tempat, itu pun kita harus melindungi diri kita dengan alat pelindung diri, di mana kita menggunakan helm pada saat kita berkendara, kita menggunakan sepatu ketika kita menggunakan kendaraan roda 2, itu akan melindungi kita. Dan tentunya sekarang pada saat masa pandemi COVID-19, salah satu APD yang minimal kita gunakan yaitu masker. Oke, untuk selanjutnya marilah kita simak video tentang penjelasan APD yang lebih lengkap. Marilah kita simak videonya. Alat pelindung diri. Badan kita terdiri dari beberapa bagian. Semuanya itu harus terlindung saat melaksanakan pekerjaan. Alat-alat pelindung diri adalah sebagai berikut. Alat pelindung mata. Gunakan kacamata untuk melindungi mata dari panas, sinar yang menyilaukan, dan juga dari debu. Alat pelindung kepala. Topi atau helm adalah alat pelindung kepala bila bekerja pada bagian yang berputar. Misalnya bor atau waktu sedang mengelas. Hal ini untuk menjaga rambut terlilit oleh putaran bor atau rambut terkena percikan api. Alat pelindung hidung. Gunakan masker sebagai alat pelindung hidung dari kemungkinan terhisapnya gas-gas beracun. Alat pelindung tangan. Gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari kemungkinan bahaya karena pekerjaan. Alat pelindung kaki. Gunakan sepatu untuk melindungi kaki. Misalnya sepatu karet untuk melindungi kaki saat menginjak permukaan yang licin, sehingga pekerja tidak terpeleset dan jatuh. Alat pelindung badan. Alat ini terbuat dari kulit sehingga memungkinkan pakaian biasa atau badan terhindar dari percikan api, terutama pada waktu menempa dan mengelas. Oke, itulah materi hari ini yang bisa kami sampaikan melalui pembelajaran jarak jauh ini. Silahkan kalian pelajari lebih dalam lagi tentang alat pelindung diri yang bisa digunakan dalam keseharian sehingga kita terlindung dari bahaya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.